Selanjutnya, di mata kuliah evaluasi pengalaman dan antarmuka pengguna, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kenapa kita perlu melakukan evaluasi UX dan kapan evaluasi itu perlu dilakukan. Ini adalah satu memes yang banyak beredar di internet yang menggambarkan bagaimana desain itu kadang nggak sejalan dengan perilakunya user. Kalau kita lihat di sini kelihatan bahwa kalau user lagi jalan itu dia tuh pengennya cepat-cepat nyampe ke tujuannya. Kalau kita lihat di sini udah ada jalan atau trotoar yang bersih, yang bagus, tapi ternyata user itu lebih memilih jalan yang cepat walaupun agak sedikit kotor, berdebu untuk mencapai tujuannya. Nah, evaluasi UX di sini penting untuk melihat dengan sistem yang sudah kita buat, dengan desain yang sudah kita buat, atau dengan konsep yang sudah kita usulkan, apakah user itu menerima, apakah user itu berperilaku seperti yang kita harapkan, apakah respon yang diberikan user positif atau negatif, sehingga kita bisa melakukan perbaikan terhadap desain kita, terhadap sistem kita, terhadap konsep dari sistem kita. Karena produk yang berhasil itu adalah produk yang dikembangkan, yang didesain dengan iteratif. Dilakukan desain berulang-ulang, perbaikan berulang-ulang, dan pengujian yang berulang-ulang. Jadi memang tujuannya kita mengevaluasi UX itu adalah untuk memastikan bahwa produk yang kita buat itu benar-benar sesuai kebutuhan, dan ketika user memakai produk itu, dia berperilaku sesuai dengan harapan kita. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam informasi dan produk yang ada di luar sana, kita perlu memperbaiki, kita perlu mengevaluasi, kita perlu melihat kembali apakah yang kita berikan telah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Lalu kapan perlu dilakukan evaluasi? Ada yang bilang evaluasi itu harus dilakukan sesering mungkin dan sesegera mungkin. Sepanjang kita mendevelop sistem, itu kita bisa melakukan evaluasi. Mulai dari bentuknya konsep hingga final product itu bisa dievaluasi. Dan proses tersebut harusnya iteratif. Jadi ketika kita sudah punya konsep, diujikan. Ketika kita punya prototipe, diujikan. Ketika kita punya versi alpha, versi beta, versi rilis, itu semuanya alpha diujikan, beta diujikan, rilis diujikan. Bahkan setelah rilis beberapa periode itu juga tetap harus diuji, dievaluasi. Diagram ini cukup jelas menggambarkan bagaimana proses evaluasi, kapan proses evaluasi itu harus dilakukan. Kalau kita lihat mulai dari konsep sampai bikin visual design, sampai proses development, sampai setelah dipakai pun, ketika dipakai, setelah dipakai itu harus selalu ada evaluasi yang terus berkelanjutan. Lalu saya tuh cari referensi yang terkait dengan model atau metode evaluasi yang dilakukan di berbagai tahapan development yang berbeda, dan saya menemukan paper ini atau jurnal ini. Judulnya User Experience Evaluation Method, Current State and Development Needs. Jadi di sini dia mengumpulkan 96 metode evaluasi UX. Kemudian metode tersebut dikategorisasi. Salah satu kategorisasinya adalah berdasarkan development phase. Dan ditemukan ada 24 metode yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi konsep produk yang biasanya bentuknya masih skenario atau sketsa. Ada 22 metode yang bisa kita gunakan untuk menguji prototipe awal, dan ada 69 metode yang bisa kita gunakan untuk menguji
prototipe yang sudah fungsional. Ada juga 75, yang paling banyak ya, 75 metode yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi produk yang sudah rilis, yang sudah digunakan oleh user. Kalian bisa pelajari lebih lanjut apa saja metode-metodenya. Itu sudah saya siapkan linknya. Kalau kalian klik, kalian akan langsung nyambung ke website namanya All About UX. Ini memang dibuat oleh mereka websitenya untuk list daftar metode-metode apa saja yang 96 metode itu yang sudah mereka kategorisasikan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa kategorisasi, salah satunya adalah berdasarkan fase development-nya. Dan dari perhitungan presentasenya memang metodologi yang bisa digunakan untuk pengujian konsep atau prototipe awal itu tidak sebanyak metode yang bisa kita pakai untuk prototipe yang sudah fungsional maupun produk yang sudah beredar. Nah, ketika kalian akan mengevaluasi UX, kalian sangat perlu tahu produk kalian itu sedang berada pada fase development yang mana. Apakah dia masih prototipe ataukah dia sudah final produk yang sudah rilis, ataukah masih berupa konsep. Itu perlu kalian tahu sehingga kalian bisa menentukan metode mana yang tepat untuk evaluasi UX yang kalian lakukan. Lalu bagi yang perancangan UX atau perancangan user interface, nah ini berarti penting ya untuk kalian pahami bahwa evaluasi itu harus selalu kalian lakukan. Mulai dari kalian punya konsep, kalian punya sketsa, kalian punya skenario, sampai dengan prototipe yang masih kasar, masih yang belum fungsional, yang masih belum clickable, sampai prototipe yang sudah fungsional, yang sudah bisa diklik, dan bahkan sampai produk itu didevelop dan sampai produk itu rilis juga. Jadi evaluasi itu harus selalu dilakukan pada tiap tahap proses development. Itu yang penting untuk kita pahami dan juga kita lakukan.